Kembali lagi dengan aku, Angel Septi Febrina, dengan NPM 2017061001. Aku dari Prodi Biologi Terapan, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Pada video yang aku buat kali ini, aku akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Sebelumnya, demokrasi Indonesia, apa sih itu? Di dalam video ini, aku akan menjelaskan apa itu konsep dasar demokrasi, apa itu demokrasi sendiri, apa itu pemahaman tentang pilar demokrasi, bagaimana jenis-jenis demokrasi, macam-macam demokrasi, fungsi demokrasi, kapan itu pelaksanaan demokrasi, dan masih banyak lagi. Untuk lebih memahami tentang materi demokrasi di Indonesia, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan di-skip ya. Dinamika demokrasi Indonesia. Mari kita simak penjelasan dan materinya. Pertama, sebelum kita mengetahui lebih banyak tentang demokrasi Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konsep demokrasi. Untuk mengetahui apa itu konsep demokrasi, mari kita cek. Konsep dasar demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencangkup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan secara bebas dan setara. Selanjutnya, setelah mengetahui tentang konsep dasar, kita juga harus mengetahui apa itu demokrasi dan apa pengertiannya menurut para ahli. Untuk mengetahui pengertian menurut para ahli, mari kita cek berikut ini. Berikut ini merupakan pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama ada John L. Esposito. Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dan menurut C.F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam partai politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan pada mayoritas tersebut. Selain ini masih banyak lagi yang lain. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang artinya kekuasaan dan kedaulatan. Sekarang kita telah mengetahui konsep dasar dan apa itu demokrasi. Selanjutnya, bagaimana sih sejarah demokrasi di Indonesia? Untuk mengetahui sejarah demokrasi di Indonesia, mari kita cek berikut ini. Penjelasan berikutnya mengenai sejarah singkat demokrasi di Indonesia dapat kita lihat sebagai berikut ini. Selanjutnya adalah pembahasan tentang pemahaman pilar demokrasi. Untuk pembahasan lengkap tentang pemahaman pilar demokrasi akan dijelaskan sebagai berikut ini. Berikut ini adalah 10 pilar demokrasi. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang ke-10 adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia secara lengkap, penjelasannya dapat kita lihat dan simak berikut ini.
Berikut ini adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia di periode 1945 sampai 1949. Dapat kita lihat penjelasannya sebagai berikut ini. Selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1949 sampai 1959. Penjelasannya dapat kita lihat sebagai berikut ini. Selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1959 sampai 1965. Penjelasannya dapat kita baca dan dapat kita simak sebagai berikut ini. Wah, ternyata kita sudah lumayan banyak tahu ya tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui apa saja sih macam-macam demokrasi. Apa saja macam-macam demokrasi dan bagaimana penjelasannya? Mari kita cek berikut ini. Berikut ini adalah macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer yang memiliki pengertian adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Yang kedua ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. Yang ketiga ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Lanjut, macam-macam demokrasi lainnya, yaitu yang keempat ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada sila kelima. Yang kelima atau yang terakhir ada demokrasi presidensial, yaitu di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Berikut adalah penjelasan dari macam-macam demokrasi di Indonesia. Setelah kita telah mengetahui apa saja macam-macam dari demokrasi, selanjutnya kita belum mengetahui apa itu fungsi dari demokrasi. Sebenarnya apa sih fungsi dari demokrasi itu? Untuk fungsi dari demokrasi dapat kita lihat pada penjelasan berikut ini. Berikut ini adalah fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin, rakyat, dan pemerintah secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Fungsi kedua yaitu memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Yang keempat yaitu menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa pandang bulu. Wah, ternyata setelah kita mendengarkan fungsi-fungsi dari demokrasi, fungsi demokrasi sangat banyak dan sangat penting bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan selanjutnya tentang prinsip-prinsip demokrasi. Di sini terdapat penjelasan prinsip-prinsip demokrasi menurut Al-Madudi yang dikenal sebagai Soko Guru Demokrasi. Terdapat beberapa prinsip demokrasi di antaranya. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat, kedua pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, yang ketiga ada kekuasaan mayoritas, yang keempat ada hak-hak minoritas, yang kelima ada jaminan hak asasi manusia, dan seterusnya dapat kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Wah, ternyata kita hampir lupa membahas tentang ciri-ciri dari asas demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi dari negara kita. Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara ini, yaitu negara Indonesia.
Dan penjelasan lainnya dapat kita lihat sebagai berikut ini. Pembahasan terakhir sekaligus kesimpulan demokrasi di Indonesia. Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Dalam sejarah ketatanan Republik Indonesia, sistem demokrasi bangsa ini mengalami beberapa kali perubahan. Berikut informasi mengenai demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Yang kedua, ada demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Yang ketiga, ada demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, yaitu yang terjadi 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir atau demokrasi yang sekarang ini berlaku di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila pada Orde Reformasi 1998 sampai dengan saat ini. Berikut adalah urutan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Sekian dan terima kasih untuk video ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan juga apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua yang menyaksikannya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, jangan lupa like and subscribe.